Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfi Sahrin, saya moderator dari kelompok A, akan membuka diskusi kelompok A yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Langsung aja membaca, Kak. Dan selanjutnya saya serahkan untuk Anita. Baik, nama saya Anita Umangga Putri, NPM 218400102 dari kelompok A. Lahirnya bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia merupakan sebuah proses panjang. Kelahirannya tidaklah secara tiba-tiba sebagai sesuatu yang jatuh dari langit. Oleh karena itu, kita tidak dapat melepaskan diri dari masa lalu yang melatar belakanginya. 4 alasan bahasa Melayu sebagai berikut. 1. Ada bahasa Melayu menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu sebagai bahasa pergaulan, bahasa perdagangan, dan bahasa perhubungan. Yang kedua, ada bahasa Melayu mempunyai sistem yang lebih sederhana dan tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau Bali atau bahasa Sunda dan Jawa. Ketiga, ada faktor psikologis, yaitu suku Jawa, Sunda, suku lainnya dengan sukarela bersedia menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang notabene merupakan bahasa nasional. Kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Saya lanjut lagi, boleh di slide-nya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara dan bahasa Indonesia ialah A. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan agama. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun. Jumlah pemakaian bahasa Indonesia bertambah. Kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan negara juga semakin kuat. Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Di antaranya pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi pusat bahasa yang penyelenggaraan Kongres Belanda. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dijelaskannya oleh teman saya. Ini siapa, weh? Selanjutnya siapa? Oh, Dedi ya? Dedi 56.
Untuk Abang Mana lagi? Dedi, Jangan banyak kosong apa kita. Buang waktu. Abel dulu lah, boleh gantiin. Nanti si Dedi yang 78. Dedi Oke, udah baik. tidur kurasa, Kak? Perkenalkan, nama saya Belia Putri, NPM 2184000096. Sejarah Bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini sejalan dengan fakta dan sejarah atau dari temuan peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu dan pernyataan resmi keputusan Seksi A Butir 8 dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan yang berlangsung 28 Oktober sampai 2 November 1954 yang berbunyi bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia sekarang. Berdasarkan fakta sejarah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dari luar Nusantara. Next. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu pada saat itu tampak jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, tulisan yang terdapat pada batu Minyetujoh, Aceh pada tahun 1380. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Prasasti Talong Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Prasasti Karangbrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ambil alih aja kalau enggak W yang A. udah saya yang ambil alih. Bahasa Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai dasar bahasa negara. Bahasa Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai dasar bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Bab berapa ini? Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan di Gua Franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Braka tahun 683 Masehi. Palembang, Talang Tuwu Brangka tahun 684 Masehi. Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 685 Masehi. Bangka Barat dan Karangbrahi Brangka tahun 688 Masehi Jambi. Lanjutnya, Kak. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu dari peninggalan kerajaan Islam. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulisan pada batu nisan di Mien 7 Aceh Brangka tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16
Dan ke-17, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dan berbagai bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan dan untuk selalu bangsa Indonesia. Sumpah Muda 28 Oktober 1928. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, saya lanjut. Itu. Bang Leo. Oke. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dan memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengunggulkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Next, selanjutnya. Selanjutnya. Bang Dedi. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia memiliki segala bidang, sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Udah, Bang. Moderatornya buka sesi pertanyaan. Oke, untuk teman kita kelompok B, apakah ada pertanyaan? Ada, Bang. Izin bertanya ya, Bang. Ya, Kak. Siapa yang pertama kali yang menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri, Bang? Terima kasih. Oke, Kak. Ada lagi? Satu lagi? Izin bertanya, Bang. Apa yang membuat bahasa Indonesia layak menjadi bahasa kesatuan Indonesia? Oke, lanjut moderator. Udah. Oke, bisa kita lanjutkan dulu, Bang? Langsung jawab aja ya? Boleh? Menjawab atau gimana? Boleh kalau sudah ada jawabannya. Saya dari kelompok A ingin menjawab pertanyaan dari Dini yang apakah penulisan teks ilmiah siapa pertama kali yang menggunakan bahasa Indonesia? Menurut jawaban saya, orang yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia adalah para pemuda yang terlibat membinani lahirnya
Sumpah Pemuda, dan bahasa Indonesia tidak lepas dari peran Muhammad Tabrani Suerjowitijitro, yakni sebagai wartawan dari angkatan tua sekaligus pelopor pemakaian bahasa Indonesia. Terima kasih. Izin menjawab, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Fernanda Wibowo. Apa yang membuat bahasa Indonesia menjadi layak sebagai bahasa kesatuan Indonesia, yaitu yang membuat bahasa Indonesia menjadi layak sebagai bahasa kesatuan Indonesia ialah bahasa Indonesia dianggap sebagai simbol penting dalam mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, bentuk identitas nasionalisme bangsa, dan semangat menentukan nasib sendiri untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Serta, sejak awal pembentukannya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah. Dan bahasa Indonesia juga dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi dari kelompok A. Selanjutnya saya serahkan untuk kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dari sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari sini saya ambil ahli. Untuk kelompok B, Bang Fernanda Wibowo, tolong di-share screen materinya. Ya, baik. Terima kasih, Bang Fernanda. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang produksi teks akademik. Saya Dini Silviana sebagai moderator dari kelompok B akan mempersilahkan kepada Iman Christian sebagai pembicara pertama untuk mempresentasikan tentang definisi teks akademik. Iman Christian, dipersilahkan. Oke, baik. Tolong slide-nya, Bang. Bang Fernanda, tolong slide-nya. Definisi teks akademik. Teks akademik disebut juga sebagai teks alamiah. Menurut ahli, teks akademik atau karya tulis ilmiah menurut Abidin Yunus adalah tulisan yang membahas suatu ilmu pengetahuan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Teks akademik berkaitan dengan 3 hal, yaitu genre, yang merupakan bentuk aktual teks tertentu yang masuk dalam pembahasan konteks budaya, yaitu struktur skematika. Yang kedua, ciri. Ciri merupakan bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Tata urutan bahasa disusun secara sistematis, bahasanya lugas, dan dapat dimengerti. Yang ketiga, manfaat, yaitu mempermudah pemahaman mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah atau dan lain sebagainya. Next, Bang. Jenis-jenis genre. Yang pertama, makro. Genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, praktikum ilmiah, artikel ilmiah. Oke, next, Bang.
Yang kedua, mikro. Subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Contoh seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Oke, lanjut Bang. Jadi sini ada ciri teks akademik menurut Mulyono tahun 2024 pada tahun 2004. Mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Oke, lanjut Bang. Adapun ciri-ciri teks akademik. Yang pertama sederhana dalam hal struktur kalimat, yang kedua padat informasi, yang ketiga padat leksikal, yang keempat banyak memanfaatkan nominalisasi, yang kelima memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkuren, yang keenam banyak memanfaatkan istilah teknis, yang ketujuh bersifat taksonomik dan abstrak, yang kedelapan banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora, yang kesembilan banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Next Bang. Ke-10 bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Yang ke-11 memanfaatkan bentuk pasif untuk menekan pokok persoalan, bukan pelaku, sehingga teks menjadi objektif. Yang ke-12 harus tidak mengandung kalimat minor. Yang ke-13 harus tidak mengandung kalimat takromatikal. Yang ke-14 tergolong ke dalam genre faktual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Prabu. Baik, Prabu Yudhistira dipersilakan untuk mempresentasikan slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Teks non-akademik. Yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, cenderung tidak pada informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan-ungkapan yang inkongruens. Selanjutnya, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, lebih konteks dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Lanjut, Bang. Yang ke-8, tidak menunjukkan pengancaman ekspora sebagai ciri penting. Yang ke-9, tidak menonjol pada salah satu ciri proses. Yang ke-10, bersifat dialogis, dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Yang ke-11, memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Yang ke-12, sering mengandung kalimat minor. Yang ke-13, mengandung kalimat minor. Yang ke-14, mengandung kalimat tak gramatikal. Selanjutnya, tergolong ke dalam genre fiksional. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, izin. Untuk slide ke-10 dan ke-11 itu adalah contoh dari perbedaan teks akademik dan non-akademik dalam bentuk tabel. Bisa kita lanjutkan langsung ke slide 12. Kita persilakan kepada Septri Bowo Sinaga untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat teks akademik bagi mahasiswa. Teks akademik sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dengan teks akademik, mahasiswa dapat mengetahui berbagai informasi, penelitian, dan pengetahuan baru, sehingga nantinya mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas. Lanjut, Bang. Rangkuman. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu,
pengetahuan yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang benar, yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya atau keilmiannya. Teks akademik adalah teks yang berwujud dalam berbagai jenis, seperti jenis buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Beberapa topik yang dapat Anda pertimbangkan dalam menulis artikel ilmiah itu adalah lingkungan hidup, permasalahan banjir di Kota Medan, kenakalan remaja, pengaruh buruk gawai atau gadget bagi anak, kesehatan, pola hidup sehat, dan bahasa merokok atau tema lain yang menarik perhatian Anda. Baik, terima kasih kepada Bowo. Kami selanjutnya kesimpulannya akan dijelaskan oleh Bang Fernanda Wibowo. Silakan, Bang. Jadi kesimpulan dari materi kami dari contoh teks artikel ilmiah yang sudah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku. Dia menggunakan bahasa baku, jadi nggak ada menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, lugas dan juga objektif dalam hal menganalisis pentingnya teks akademik. Jenis yang sering dijumpai di perguruan tinggi antara lain adalah buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok B. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan kepada kelompok A. Sebisa mungkin kami akan menjawab. Silakan. Kak, izin bertanya, apakah penulisan teks ilmiah menggunakan bahasa baku atau bahasa yang mudah dimengerti? Baik. Kami tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Coba berikan satu contoh teks akademik atau ilmiah. Baik. Dari kelompok B sendiri, ada yang bisa menjawab? Dipersilakan jika ada yang sudah memiliki jawabannya. Saya ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok A. Ya, silakan. Contoh teks akademik adalah teks yang penggunaannya dibatasi dalam lingkup di dunia akademik atau pendidikan. Salah satu ciri khas yang melekat pada teks akademik adalah isinya didasarkan pada sebuah penelitian atau riset. Dengan demikian, fakta menjadi bagian yang paling penting dan dominan pada sebuah teks akademik. Seperti yang kita ketahui, ketika suatu teks bergantung secara dominan pada fakta dan tidak memberikan ruang pada pendapat atau opini pribadi penulis, maka teks tersebut dapat dikategorikan sebagai teks non-fiksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Bowo. Apakah sudah cukup jelas, Bang, jawabannya? Baik. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, saya akan menjawab tentang apakah penulisan teks ilmiah menggunakan bahasa baku atau bahasa yang mudah dimengerti ya? Ya, Kak. Menurut saya, kebanyakan dari teks ilmiah itu menggunakan bahasa baku, tapi juga mudah dimengerti. Karena apa? Karena setiap orang yang akan membaca teks ilmiah tersebut pasti akan sulit memahami jika dia tidak memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Nah, tapi juga teks ilmiah kan juga memerlukan bahasa yang baku, karena hal tersebut adalah ibaratnya itu formal gitu kan digunakan. Jadi, menurut saya kesimpulannya adalah ya teks ilmiah menggunakan bahasa yang baku namun juga mudah dimengerti, seperti itu. Cukup jelas, Bang?
Cukup jelas kan? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari berbagai kelompok, dari kelompok A, baik kelompok A maupun kelompok B. Selanjutnya kita akan memberikan kata penutup ya. Dipersilakan dari kelompok A terlebih dahulu. Langsung kakak aja kak. Langsung saya aja ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya membawa nilai yang baik bagi kita semua. Sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kerja yang bagus. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Ini langsung kita tutup aja. Iya, tutup aja.